Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ustazah Nia Pramudita. Hari ini kita akan membahas tentang koordinat kartesius bagian kedua, yaitu posisi titik terhadap titik acuan. Apa itu? Mari kita lihat. Untuk yang pertama yang akan kita bahas adalah posisi titik terhadap titik asal atau titik 0,0. Misal Ustazah punya gambar seperti ini, di sini ada titik A, titik B, titik C, titik D, dan titik E, juga ada titik O. Titik O atau titik origin atau titik asal, di mana letaknya di 0,0. Seperti yang kita tahu bahwa ke sini adalah yang ke kiri, ke sana ke kanan, sana atas, ke sini ke bawah. Jadi untuk titik A, posisi titik terhadap titik O atau titik 0,0, titik A berada di dua satuan ke kiri, 1, 2, dua satuan ke kiri, dan 1, 2, 3, 4, 5 satuan ke atas. Oleh sebab itu koordinatnya berada di titik negatif 2,5, negatif 2,5. Untuk titik B 1, 2, 3 satuan ke kanan, dan 1, 2, 3, 4 satuan ke atas. Maka koordinatnya berada di titik 3,4. Untuk titik C 1 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Koordinatnya terletak pada 1,2. Kemudian untuk titik D berada di 1, 2, 3, 4 satuan ke kanan dan 2 satuan ke bawah. Koordinatnya terletak di titik 4, negatif 2. Kemudian untuk titik E berada di 1, 2 satuan ke kiri dan 1 satuan ke bawah. Maka koordinatnya berada di titik negatif 2, negatif 1. Berarti dapat kita lihat bahwa ke kiri dan ke bawah nilainya negatif. Untuk ke atas dan ke kanan nilainya positif. Kemudian bagian kedua yaitu posisi titik terhadap titik acuan atau titik A, B. Gambarnya masih sama seperti ini. Ada titik A, B, C, D, dan E, juga titik O atau titik origin. Untuk yang kedua ini kita menghitungnya tidak melalui atau tidak berasal dari titik 0,0, tetapi kita menggunakan titik acuan tertentu dari salah satu titik yang berada di sini. Misal di sini yang akan kita pakai sebagai titik acuan, kita menggunakan titik C. Titik C berada di 1,2. Jadi titik C ini sebagai titik pusatnya. Titik pusatnya bukan berada di titik 0,0 lagi, tetapi titik pusatnya berubah menjadi di titik C atau titik acuannya berada di titik C 1,2. Nah, bagaimana untuk titik A? Berarti titik C ini kita anggap 0,0. Berarti untuk titik A 1, 2, 3 satuan ke kiri dan 1, 2, 3 satuan ke atas. Maka koordinat titik A jika dilihat dari titik acuan yang baru atau titik C ini berada di 3 sama 3, karena ke kiri itu kita sepakat bahwa tadi bernilai negatif dan ke atas positif, maka koordinat titik A yang baru negatif 3,3. Untuk titik B, jika dilihat dari titik acuan yang baru 1, 2, berarti 2 satuan ke kanan dan 1, 2 satuan ke atas. Karena kanan dan atas tadi bernilai positif, maka koordinat titik B yang baru berada di 2,2. Kemudian untuk titik O atau titik ini tadi origin dari titik acuan yang baru 1 satuan ke kiri dan 1, 2 satuan ke bawah. Kiri itu negatif, bawah juga negatif, maka koordinatnya berada di negatif 1, negatif 2. Untuk titik D, jika dilihat dari titik acuan yang baru 1, 2, 3 satuan ke kanan,
dan 1, 2, 3, 4 satuan ke bawah, kanan positif, bawah negatif, berarti koordinatnya 3, negatif 4. Kemudian yang terakhir titik E, jika dilihat dari titik acuan yang baru, 1, 2, 3 satuan ke kiri dan 1, 2, 3 satuan ke bawah. Kiri dan bawah sama-sama negatif, maka koordinat titik E yang baru negatif 3, negatif 3. Nah, bagaimana jika titik acuannya berpindah di titik A atau bisa saja di titik sini atau di titik sini? Bisa. Begitu. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Jika masih ada kesulitan, silakan wabrik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.